Mas, bangun. Siang-siang kok turu. Ngantuk banget mas. Ngantuk banget. Oh, ala pantesan ini knalpotmu masih standar loh mas. Iya mas, standar. Zaman gini kok knalpot standar. Mana main. Mau tak kasih solusi enggak mas? Boleh mas. Kita pantun dulu. Beli blender ke Surabaya. Wih, ndak sewe. Smoke muffler lah solusi. Parase. Sek. Kita di sini bukan mau mengantuk apalagi mau bobo ya. Kita mau nugas wir. Kita sedang berada di Smoke Muffler Indonesia. Workshopnya langsung ini ya. Kedatangan kami di sini mau tanya-tanya seputar kok bisa sih produk lokalan Purbalingga bisa sampai terjual ke mancanegara. Itu yang sangat dipertanyakan, hebat. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam wir. Artis. Ya oke teman-teman, kita sudah berada di dalam workshopnya Smoke Muffler dan di samping kami sudah berada ownernya langsung yang bernama Sinten mas? Ari mas. Dengan Mas Ari langsung ownernya. Dan kita langsung mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perusahaannya, ekspor dan lain-lain sebagainya yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Saya ingin bertanya mas, apa keunggulan dari produk yang Anda ciptakan ini? Keunggulannya dari bahan kita bahan yang nomor 1. Terus dari las-lasannya kita juga lasannya lebih bagus daripada yang lain. Terus dari sisi suara sama performa, kalau suara kita bisa menyesuaikan, kalau performa kalau pakai Smoke Muffler pasti performanya akan naik. Isi ya. Berarti semuanya udah dirancang sedemikian rupa ya mas? Iya, sebelum kita bikin kan kita harus riset dulu, harus dyno, harus kayak apa, kita pilih bahan bakunya harus yang kualitasnya yang paling bagus ya gitu, stainlessnya gitu. Oke mas, ya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau mengajukan satu pertanyaan, yaitu kapan berdirinya perusahaan ini? Awal itu kapan mas? Kalau Smoke Muffler itu berdirinya dari 2016 ya. Terus tapi kalau mulai berkecimpung di knalpot itu dari 2013 itu sampai sekarang. Sudah lumayan lama ya. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua. Ini mengenai ekspornya langsung ya. Bagaimana Anda memastikan kualitas produk agar tetap terjaga ketika proses ekspor itu mas? Kalau kualitas produk ya tadi yang pertama ya, kayak bahan baku, terus harus presisi itu pasti, terus ukuran-ukuran yang harus ditemukan supaya performanya naik di motor itu harus pasti. Terus suara, kalau suara kita bisa request mau suara seperti apa sesuai dengan keinginan customer langsung gitu. Kalau dalam proses pengirimannya ke luar negeri itu ada kualifikasi tertentu nggak untuk biar produknya nggak cacat waktu perjalanan, biar keamanan lah intinya, itu gimana, atau di semen atau gimana itu mas? Kalau untuk pengiriman sih memang kita packagingnya harus biar, karena kita kan nggak tahu pengiriman ke luar juga kan mungkin bisa dilempar apa-apa. Pertama packaging Garusa kita harus tebal, terus kedua harus pakai bumper wrap. Terus selain itu juga di dalam kardus ada kardus lagi untuk melindungi si muffler itu. Soalnya yang
paling berat itu di mufflernya dan paling riskan untuk kempot atau rusak itu ya di mufflernya. Kalau ada kecelakaan gitu, itu pernah terjadi nggak Mas? Misal belum sampai ke tujuan itu barang udah rusak atau gimana? Kalau selama ini sih belum ada. Selama ini karena kita packagingnya juga udah disiapkan dari awal-awal. Memang benar-benar matang gitu. Ya itu nggak asal kita cuma kirim ke sana terus tidak memikirkan untuk packaging yang bagus supaya nggak kempot atau apa. Sudah disiapkan semua sih. Ya, aman semua. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau perihal perizinan ekspor itu Mas, itu apakah ada kendala atau mudah-mudah saja? Sebenarnya kalau kita ekspor itu sangat enggak ada, sebenarnya aturannya cuma segini, enggak boleh barang terlarang gitu aja. Terus selain itu sih udah kalau misalkan kayak kita di knalpot kan nggak perlu izin kayak misalkan kayak di makanan. Kalau makanan kan harus ada BPOM atau kalau ini enggak, tinggal misalnya ada pesanan dari luar kita kirim, kita packaging dikirim, ya udah nggak ada apa, paling nanti di negara yang asalnya yang dikirim itu yang nanti ada pajaknya masuk lah, itu kan itu yang nanggung customer langsung gitu. Dari kita nggak ada yang berarti sih yang kayak gitu, soalnya kita bukan produk yang berbahaya atau apa sih kayak gitu. Berarti untuk masalah perizinan nggak ada problematik ya Mas? Masih gampang-gampang saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Smoke Muffler memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan terutama dari mancanegara, itu gimana Mas? Ada. Pertama kita punya marketplace luar negeri namanya eBay. eBay itu menjangkau ke seluruh dunia. Kita biasanya jualannya di situ sama biasanya di Instagram sama di Facebook biasanya. Berarti mengandalkan yang paling utama yaitu sosial media ya Mas. Sosial media. Itu yang terpenting di zaman sekarang. Oh ya Mas, ini untuk nama Smoke Muffler itu diambil dari nama apa itu Mas? Apa ada inspirasi tersendiri itu? Smoke Muffler itu sebenarnya berasal dari filosofinya itu, smoke itu kan asap ya, walaupun cenderung orang katakan itu rokok, tapi kan di sisi lain dia ada arti juga asap ya. Nah itu kita ambil dari situ karena knalpot kan pasti mengeluarkan asap kayak gitu. Nah terus aku ambil dari kata smoke itu, terus tak tambahi muffler itu. Dari situ sih brand Smoke Muffler itu muncul itu seperti itu. Oh ya Mas, ini pertanyaan selanjutnya kan di dalam pabrik Smoke Muffler ini pasti udah dibagi antara beberapa tim gitu Mas. Ada apa aja itu timnya Mas? Yang pertama tim marketing. Tim marketing itu terdiri dari supervisor, terus admin juga, terus sama keuangan sama desainer. Tugasnya itu dibagi sama supervisor. Terus untuk yang produksi ada beberapa yang khusus bikin header sendiri itu ada 3 orang. Terus yang bikin mufflernya itu ada 2 orang. Terus yang 2 orang lagi itu sebagai pembantu untuk memenuhi kebutuhan tim yang bikin header sama tim bikin silencer. Itu paling itu. Berarti sudah benar-benar tertata gitu ya Mas? Ya alhamdulillah ya udah tertata, daripada yang lain kita lebih tertata kita daripada kompetitor lain. Kita menuju ke pertanyaan yang terakhir, yaitu gimana sih tipsnya atau motivasinya bagi para kita terutama pemuda milenial, tips biar berani memulai bisnis, terutama bisnis sendiri gitu, itu gimana Mas? Kalau mulai ini kan sebenarnya bukan dari modal ya Mas, tapi dari ide. Yang penting udah punya ide, jalanin aja dulu. Kalau ada masalah tanganin, jangan ditinggal, harus dihadapin. Terus kedua, jangan putus asa.
Seperti itu sih sebenarnya. Kalau punya ide tapi nggak dijalanin ya percuma. Tapi kalau misalkan kalian berfokusnya aku nggak punya modal ya, itu percuma. Modal pertama itu sebenarnya ide dulu, jalani dulu, pasti nanti ada jalan untuk menuju. Misalkan ada modal atau apa, pasti nanti ada jalan. Jalani aja dulu, terus kalau udah dijalani ada masalah, hadapi terus, jangan ditinggal. Pokoknya apapun yang terjadi hadapi terus sampai benar-benar masalah itu kelar. Insya Allah nanti kedepannya lebih enak. Berarti intinya keberanian ya Mas. Apapun masalahnya tetap harus dihadapi. Ini khusus buat teman-teman semua yang menonton itu tipsnya biar ketika mau membuka bisnis. Sudah. Ya, terima kasih banyak buat Mas Ari nggih. Maaf mengganggu waktunya. Tadi ada problem sedikit. Terima kasih banyak dari kami teman-teman bisnis digital. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.